Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-16. Stasiun ke-16, menjauhi sifat hasad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu, aku berlindung kepada Allah birabbil falaq, kepada Allah yang mencipta dan menguasai alam semesta cakrawala. Min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari segala makhluk yang jelek, yang buruk, yang tak baik, yang jahat. Kemudian ditutup ayat itu dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki ketika dia hasad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah, Al-Qushairi rahimahullah berkata, fa khatimar surata, Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini, surat Al-Falaq ini, allati ja'alaha iwadatan bidzikril hasad. Ditutupnya ayat ini dengan memohon perlindungan, supaya manusia minta perlindungan kepada Allah dari sifat hasad. Biasanya penutup itu pukulan yang paling jitu, yang paling mantap, yang paling jos di akhir. Dari apa kita berlindung kepada Allah? Dari sifat hasad. Dari hasadlah munculnya sihir, dari hasadlah datangnya ain, dari hasadlah munculnya hasud, dari hasadlah datangnya sakit hati, dari hasadlah datangnya dendam, kesumat. Maka ditutup dengan lindungi kami hasad. Kalau orang terlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hasad, dijaga Allah dia dari hasad, selamat. Berapa banyak orang yang banyak ibadahnya tapi hasad dengki, hilang amal. Kata Imam Al-Qushairi, akhbarana Abul Husain Al-Ahwazi, guru kami Abul Husain Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Bisri, dari guru kami Ismail bin Fadl, dari Yahya bin Makhlad, dari Ma'an, dari Mu'afi ibn Imran, dari Harith bin Syihab, dari Ma'bad, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, ada tiga, hunna aslu kulli khati'atin, yang tiga ini adalah asal segala dosa. Fattaquhunna, jauhi yang tiga ini, wahdharuhunna, hati-hati kamu terhadap yang tiga ini. Pertama, iyyakum wal kibra, jauhi sifat angkuh, sombong, takbur. Fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam, karena iblis itu tidak mau sujud kepada Adam gara-gara sifat sombong. Yang kedua, iyyakum wal hirsa, jangan sampai kamu kena penyakit tamak. Fa inna Adama, karena sesungguhnya Adam hamalahul hirsu ala an akala minasy syajarah, gara-gara tamak itulah maka Adam memakan buah khuldi. Yang ketiga, wa iyyakum wal hasada, jauhi sifat hasad. Mengapa? Al hasidu jahidun, karena orang yang hasad itu ingkar dan kafir. Li'annahu la yarda biqada'il wahid, karena orang yang hasad itu tidak ridha melihat takdir orang lain. Selama ini kita tahu bahwa hasad itu adalah penyakit akhlak, penyakit hati, penyakit etika, moral. Tapi Imam Al-Qushairi memberitahu kita melalui riwayat ini, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, orang yang hasad itu adalah ingkar dan kafir. Kenapa? Karena dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya bukan masalah akhlak, tapi sudah terkait dengan akidah. Kalau sampailah ada jamaah yang tidak senang dengan baju saya dan topi saya malam ini, berarti dia tidak ridha dengan ketetapan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Harus ridha.
Jangan sampai hasad. Jangan sampai muncul hasad, dengki. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu pada penyakit hasad. Fa inna ibni Adam, karena anakku. Fa inna ibnai Adam, karena sesungguhnya anak cucu keturunan Adam, manusia. Innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Manusia bisa membunuh karena penyakit hasad. Salah satu menyebabkan orang hasad adalah karena tidak rela melihat pembagian Allah terhadap seorang hamba. Karyawan kalau sampai dia tidak rela menerima pembagian direktur, maka dia melawan direktur. Kenapa dia yang dapat mobil dinas? Kenapa yang dia dapat perjalanan luar kota? Kenapa dia yang dapat bonus? Kenapa bukan saya? Komplain, bisa-bisa dipecat. Bagaimana kalau ada orang yang tidak ridha menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala? Jadi kaitannya orang hasad ini adalah akidah. Waqila, sebagian ulama berkata, al-hasudu la yasudu. Al-hasud la yasud. Al-hasud, orang yang kena penyakit hasad, la yasud. Orang kena penyakit hasad tidak akan mungkin bisa memimpin karena jiwanya kerdil, karena visi misinya rendah, pandangannya hanya sejengkal. Orang yang kalau mau jadi pemimpin, visi misinya besar. Jangan hanya melihat katak dalam tempurung, merasa dirinya yang paling besar. Dibuka tutup tempurung, nampaknya lembu, baru dia tahu rupanya dia kecil, kerdil, mau dilawan tak terlawan, akhirnya dibesarkan besar-besar, tahan napas, pecah, mati. Al-hasud la yasud. Orang hasad tak bisa jadi pemimpin. Waqila, ada pendapat yang mengatakan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-A'raf 33. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama, sesungguhnya, harrama rabbi, Allah Ta'ala mengharamkan kepadaku, juga kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada semua manusia, al-fawahisha, perbuatan yang keji, ma zahara, yang tampak, yang terlihat oleh mata, wa ma batan, maupun yang tak terlihat. Apa yang tak terlihat itu? Qila, ada pendapat ulama mengatakan yang tak terlihat itu adalah al-hasadu, hasad, dengki dalam hati. Wa fi ba'dil kutubi, dalam sebagian kitab-kitab disebutkan al-hasidu adu ni'mati. Orang yang hasad, dengki, busuk hati, maka dia adalah musuh nikmatku. Orang yang dengki musuh nikmatku, karena dia tak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka dia menjadi musuh nikmatku. Makin besar nikmat orang, makin tinggi hasadnya. Makin hebat nikmat orang, makin marah, makin ngamuk. Na'udzubillah. Waqila, ada pula pendapat yang mengatakan atharul hasadi yatabayyanu fika qabla an yatabayyana fi aduwika. Efek hasad itu nampak jelas olehmu sebelum nampak jelas pada musuhmu. Efek hasad itu jelas nampak padamu sebelum dia nampak pada musuhmu. Oleh sebab itu renungkan sejenak. Jangan-jangan kita yang hasad, di antara sifat hasad adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat lebih. Itulah hasad. Makanya dalam hadis dikatakan la hasada illa fitnataini. Boleh hasad pada dua perkara. Yang pertama, ada orang dilebihkan Allah hartanya, lalu dia bersedekah siang dan malam, di situ kita boleh hasad. Saya juga kalau banyak harta saya lebih dari kamu. Tapi hasadnya di situ hasad positif. Yang kedua, ada orang hafal Quran, hebat ngajinya, dan dia siang malam mengajar, mengabdikan ilmunya untuk Al-Quran, lalu kemudian muncul hasadnya. Saya juga kalau diberi Allah ilmu seperti itu, akan seperti itu. Ulama mengatakan ini bukan hasad, tapi namanya ghibtah. Hasad yang negatif, hasad. Hasad yang positif, memberikan motivasi, namanya ghibtah. Wa qala al-Asmu'i, Imam Asmu'i berkata, ra'aitu a'rabiyan, aku melihat ada orang Arab Badui. Ata alaihi mi'atun wa ishruna sanah, umurnya 120 tahun. Faqultu, lalu aku bertanya kepada orang Badui itu, ma atwala umraka, apa yang membuat engkau bisa panjang umur sampai 120 tahun ini? Orang Arab Badui yang berumur 120 itu menjawab, taraktul hasada fawaqaitu, ku tinggalkan hasad, maka aku tetap kekal, umurku panjang. Kawan-kawanku yang lain gul sudah.
Semakin besar hasad, semakin cepat datang stroke, semakin cepat datang jantung koroner, semakin cepat datang diabetes mellitus, semakin cepat datang corona. Tingkatkan imun Anda. Kalau imun Anda tinggi, kuat, daya tahan tubuh hebat, corona menjauh. Beberapa yang kena sembuh. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa korelasi antara hasad dengan corona? Apa hubungan antara hasad dengan panjang umur? Panjang umur kan ketetapan Allah. Rasionalnya, kalau orang hasad dengki, detak jantungnya tak normal. Datang jantung koroner, tak normal psikologisnya, kumat diabetes, naik, lewat. Melihat orang punya rumah baru, mobil baru, harta melimpah, musim sulit kerja, duitnya tetap banyak, muncul hasad, marah. Akhirnya karena marah, down, imun turun, datang tamu kena corona, salaman, selesai. Kenapa Tuhan 120 tahun bisa tetap hidup sehat? Taraktul hasada, ku tinggalkan hasad, fabaqaitu, maka aku tetap sehat kekal. Allah Subhanahu wa taala menjaga. Dan orang yang hasad itu Allah senang sama dia. Orang yang lewat bersih dari hasad itu Allah senang dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak memurkai Allah. Orang yang hasad itu selalu komplain dengan Allah. Kenapa dia kau kasih nikmat ya Allah? Yang rajin sholat kan aku. Kenapa umur dia kau kasih berkah ya Allah? Yang rajin pengajian kan aku. Lama-lama Allah, kata Allah ke malaikat, ini komplain-komplain aja kerja dia, kau mau selesaikan dulu nih. Tapi kalau orang tak ada hasadnya, tenang aja dia, slow aja. Si fulan rumahnya bagus, alah rumah paling tinggal. Si fulan mobilnya bagus, alah mobil biasa aja. Si fulan bininya 4, wah parah juga itu. Marah juga dia, hasad, mangkit hasad. Qala Ibnu Mubarak, Imam Abdullah Ibnu Mubarak berkata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al fi qalbi amiri ma ja'alahu fi qalbi hasidi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan di dalam hati pemimpin-pemimpinku seperti yang dijadikannya di dalam hati orang-orang yang hasad kepada aku. Alhamdulillah, masih ada orang-orang yang diridhai Allah, diampuni Allah, selalu bermunajat, diselamatkan Allah hatinya dari hasad. Tapi kalau sudah hasad bersemayam dalam hati, dalam jiwa, habislah waktu dan paket hanya untuk membuli, mengejek. Habislah tangan hanya untuk menulis caci maki, sumpah serapah. Gara-gara apa? Hasad. Yang uniknya lagi, orang yang kita dengki, kita hasad itu tidak membaca komen kita. Apalagi kalau hasad itu orang yang diberi Allah ilmu agama, ujiannya lebih berat. Diberi hasad, oh itu lebih mengerikan lagi. Nulis buku, isinya hasad. Ceramah, isinya hasad. Khutbah Jum'ah pun hasad. Ayat pun bisa dipelintir, ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan untuk Abu Lahab, tapi dipakai untuk menyerang lawan. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, selamatkan kami dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa fi ba'dil athar, dalam satu riwayat disebutkan, athar itu apa sih Pak Ustadz? Secara umum, simple saja, mudah mengingatnya. Yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Nabi as-sahabi, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Di bawah sahabi tabi'in. Contoh Nabi Muhammad SAW. Di bawah Nabi Abdullah bin Abbas. Di bawah tabi'i murid Abdullah bin Abbas. Siapa contohnya? Mujahid. Siapa lagi? Ikrimah. Siapa lagi? Ad-Dhahhak.
Ini tabi'in. Ucapan Nabi disebut dengan hadis atau sunnah. Ucapan perbuatan sahabat disebut dengan khabar. Ucapan atau perbuatan tabi'in disebut dengan athar. Simpel saja. Sunnah, hadis, khabar, athar. Tapi ada juga yang pakai ini pun dia bilang hadis, ini hadis, ini hadis juga. Cuman ada ujungnya. Kalau ini namanya hadis marfu. Kalau sahabat namanya disebut hadis mauquf. Kalau tabi'in disebut dengan hadis maqtu. Ini hadis maqtu ini. Hadis maqtu bukan ucapan Nabi, sahabat. Wa fi ba'dil athar, dalam satu riwayat dari kalangan tabi'in, inna fis sama'il khamisati maslakan. Di langit yang kelima itu, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, di situ ada satu jalur. Ada satu jalur perjalanan, yamurru bihi amalu abdin. Di jalur itulah berjalan amal. Ini puasa sunat sianu, ini tahajud sianu, ini bacaan Quran sianu, ini amal sianu, jalan di situ. Lahu daw'un. Jalur itu bercahaya kaudau'is syamsi, seperti cahaya matahari di tengah siang benderang. Fayaqulu lahul malaku. Malaikat berkata, "Qif wa ana malakul hasad." Berhenti. Aku adalah malaikat hasad. Adribu bihi wajha sahibahu. Idrib bihi wajha sahibahu fa innahu hasidun. Begitu malaikat itu melihat ada orang lewat di situ, orang itu dengki, kata malaikat, "Qif," berhenti. "Ana malikul hasad." Idrib bihi wajha sahibahu. Idrib bihi wajha sahibihi fa innahu hasidun. Pukul wajah orang yang punya amal hasad ini, karena dia adalah orang yang dengki. Itu riwayat dari tabi'in. Wa qala Muawiyah, sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Kullu insanin aqdiru ala an ardihi." Semua manusia di dunia ini bisa aku buat senang. Bisa aku buat dia menerima. Bisa aku buat dia ridha. Bisa aku buat dia rela. Semua orang di dunia bisa aku buat rela. Illal hasid, kecuali orang yang hasad. Capek aku, tak bisa aku buat. Bagaimana dia supaya senang kepada aku? Tak bisa. Kenapa? Fa innahu la yardihi illa zawalun ni'mah. Fa innahu la yardihi illa zawalan ni'mah. Karena dia hanya mau satu. Orang hasad itu cita-citanya cuma satu. Apa cita-citanya? Gimana supaya nikmat orang hilang. Kita bisa menyenangkan semua orang di dunia ini. Ada orang suka makan, kita kasih makan. Ada orang suka ngobrol, kita ajak bicara. Ada orang suka topi bagus, kita kasih topi bagus. Ada orang suka baju bagus, kita kasih baju bagus. Ada orang suka makan kacang goreng, kita belikan. Semua orang bisa kita senangkan. Tapi ada satu yang tak bisa. Siapa itu? Orang hasad. Karena kalau orang hasad ini kita tanya, "Kau mau apa?" Dijawabnya, "Aku mau nikmat kau hilang." Setelah nikmat kita hilang, barulah dia senang. Mana mungkin bisa kita hilangkan nikmat yang ada pada diri kita hanya untuk menyenangkan hati orang? Dalam ucapan Muawiyah. Wa yuqalu, ada riwayat mengatakan, "Al-hasidu zalimun ghashum." Orang yang hasad itu zalimun, ghashum syadiduz zulmi. Orang yang zalim amat sangat zalim. La tubqi wa la tadhar, la yubqi wa la yadhar. Dia tidak akan kekal, dia tidak suka nikmat itu ada, dan dia tidak pula bisa membiarkan. Jadi orang yang zalim, ada lagi di atas zalim. Siapa itu di atas zalim? Hasid. Karena dia syadiduz zulm. Na'udzubillah.
Qala Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ma ra'aitu zaliman, aku tidak pernah melihat orang zalim, asbaha bi mazlumin minal hasid." Aku tidak pernah melihat orang zalim yang menyerupai orang yang dizolimi seperti orang hasad. Ada orang zalim, pembunuh, tapi tidak sama macam yang dibunuh. Tapi kalau orang pencuri, tak sama dengan orang seperti yang dicuri barangnya. Tapi orang yang hasad, belum pernah aku melihat orang hasad. Ma ra'aitu zalim, belum pernah aku melihat orang zalim asbaha bimazlumin minal hasid, menyerupai orang yang dia zalimi itu, seperti orang hasad. Kenapa? Karena dia akan senantiasa ghammun daimun, terus bersusah hati, terus galau, wa nafasun mutatabaun, dan memperturutkan hawa nafsu. Orang yang hasad terus susah hati. Kenapa? Karena tak ada boleh orang lebih dari dia. Dalam masalah harta, dalam masalah kendaraan, dalam masalah anak, dalam masalah keluarga, dalam masalah gaji, dalam masalah keturunan, dalam masalah nasab. Jadi orang hasad itu hidupnya mengerikan sekali. Ghammun daimun, galau berterusan. Kalau dia susah terus, sementara orang yang dizolimi itu kan susah. Tapi orang yang menzolimi ternyata ada yang lebih susah. Siapa itu? Ya orang yang hasad ini. Biasanya orang yang dizolimi, dianiaya, dibunuh, disantet sekali mati, selesai. Tapi orang yang hasad terus sampai mati, susah terus, galau terus. Waqila, ada riwayat yang mengatakan, min alamatil hasidi, di antara tanda orang hasad adalah ayyata'allaqa idza syahida. Kalau dia melihat sesuatu, maka matanya tersangkut, terkait sekaligus hatinya dengan sesuatu. Kalau ngelihat sesuatu, misalnya lewat di jalan, lalu ngelihat rumah orang, ngelihat kendaraan orang, ngelihat taman orang, kita lihat, ya udah. Orang hasad nggak gitu. Kalau dia lihat, dia tengok lama. Kok bisa ya gitu ya? Tuyulnya berapa ya? Jangan disantetnya ya. Setelah dia ingin nikmat seperti orang itu, lalu muncul keinginannya supaya nikmat orang itu hilang. Oh, kok bisa dia lebih kaya? Kok bisa dia lebih ganteng? Oh, cocoknya mukanya disiram aja pakai air keras. Ayyata'allaqa idza syahida. Matanya tersangkut dengan yang dia lihat itu sampai hatinya juga. Dan setelah pulang ke rumah dia mikir terus, kok bisa dia gitu ya? Kok bisa dia? Akhirnya tersiksa sekali, na'udzubillah. Allah selamatkan anak cucu kita dari hasad. Wa yaghtaba idza ghabah, dan dia akan melakukan ghibah ketika teman, kawan, sahabat yang punya nikmat lebih dari dia itu. Pulang acara arisan, ngelihat tas kulit mahal. Nah, itu ketika melihat, itu mulai nyangkut di matanya dan mulai nyangkut di hatinya. Kok bisa dia beli tas kulit mahal sampai harga 100 juta ini ya? Dapat duit dari mana dia? Jangan suaminya korupsi. Setelah orang itu tidak kelihatan di matanya, orang itu pergi, dia mulai ghibah. Mulailah diajaknya orang ngomong, kau tadi waktu undangan tadi ngeliat nggak si Anu pakai tas mahal? Iya. Itu dapat dari mana dia tas begitu? Akhirnya di grup semua WA. Dapat di mana? Ujung-ujungnya di screenshot sampai ke yang punya tas. Yang punya tas balas. Jangan terlalu hasad. Itu palsu. Itu yang kau lihat tadi yang saya bawa itu KW, kata dia. Betapa malunya. Dibuatnya screenshot di bawah. Kesian deh lu. Aduh. Udahlah hati jantung tidak normal, ditambah lagi ghibah, habislah aman.
Habis itu apa lagi? Wa yashmitu bil musibati idza nazalat syamatatil a'da. Mencaci maki, sumpah serapah kalau turun musibah. 3. Mata dan hatinya tersangkut tergantung melihat orang yang lebih dapat nikmat. Setelah itu dia akan ribah, ngomong, menggunjing, gosip di belakang. Dan yang paling mengerikan adalah pasti dari dalam hati keluar muncul oleh lidah caci maki, sumpah serapah ketika musibah datang. Dalam hidup ini pasti ada musibah, anak mati, bisnis bangkrut, kebakaran, datang corona. Mulailah. Ini kenapa lagi corona ini? Bisnis belum sempat beli tas kulit kayak kemarin, udah datang. Musibah. Tak ada solusi lain selain ikuti pembacaan kitab 53 stasiun menuju Allah setiap jam 8 malam hanya di Ustadz Abdul Somad Official. Selamat dari hasad insyaallah. Like and share. Wa qala Muawiyah berkata, laisa fi khalali syarri khullatan a'dalu minal hasadi. Tidak ada perbuatan buruk, perbuatan jelek yang lebih jelek daripada hasad. Buruk daripada hasad. Tak ada perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan dosa yang lebih parah daripada hasad. Kenapa? Taqtulul hasida qablal mahsud. Karena orang hasad lebih dulu mati sebelum yang jadi korban hasad. Kalau ada orang kena penyakit, apa misalnya penyakit jahat, pencuri. Banyak pencuri kaya. Banyak pencuri kaya. Bahkan ketika ditangkap, foto-foto lagi. Tertangkap kamera, betul-betul. Bukan pencuri ayam, kalau pencuri ayam bengkak. Pencuri-pencuri yang 1 triliun, 5 triliun, bangga. Tapi ada yang lebih hebat. Apa dia? Hasad. Kenapa? Karena hasad itu lebih dulu membunuh orang yang hasad sebelum yang korbannya. Korban hasad. Ada orang hasad. Yang satu lagi orang yang didengki. Satu orang dengki, satu yang didengki. Lebih dulu mati yang dengki daripada orang yang didengki itu. Kenapa? Karena orang dengki itu jantungnya tak normal, napasnya tak normal, paru-parunya tak normal, otaknya tak normal. Akibat apa? Busuk hati. Dia lebih dulu mati. Darah tingginya naik, jantungnya naik, diabetesnya naik, pikirannya kumat, stres, depresi. Makan obat, datang lagi ke dokter. Dokter, ini pas saya makan kenapa tetap gini? Yang mana ini? Kata dokter, ente salah makan. Mati. Taqtulul hasida qablal mahsud. Hasad itu memakan orang yang hasad duluan sebelum orang yang didengki. Qila, ada riwayat yang mengatakan auhallahu subhanahu ila Sulaimana ibn Daud. Ila Sulaimana ibni Daud. Allah Ta'ala mengirimkan wahyu kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Alaihi salam. Sulaiman alaihi salam, Daud alaihi salam. Usika bi sab'ati asya'in. Aku pesankan kepada engkau wahai Sulaiman, jaga dirimu jangan sampai kau kena penyakit 7. Jangan sampai kau melakukan 7 perkara. Ini bisa jadi bahan kultum Ramadan nih. 7 perkara pesan Allah pada Nabi Sulaiman. 7 menit habis itu salat tarawih. 1. La taqtabanna salihah ibadi. Jangan kau gunjing hambaku yang soleh. Kalau kau lihat ada hambaku yang soleh yang baik, diam. Jangan kau gunjing dia, jangan kau ribah dia. La tahsudanna ahadan min ibadi. Jangan engkau hasad dengki kepada hambaku.
Kalau ada hambaku yang lebih nikmatnya, lebih baik keluarganya, lebih baik hartanya, lebih kuasanya, jangan kau hasad. Pas mau ditambah Allah yang ketiga, apa kata Nabi Sulaiman? Ya Rab, hasbi, enough, oh my God. Cukup ya Allah, jangan tambah lagi, tak sanggup aku lagi. Itu beda Nabi Sulaiman sama kita. Kalau kita disebutkan dua, langsung tanya lagi, Ustadz yang ketiga? Yang keempat Ustadz? Kalau nabi-nabi dulu tak gitu, cukup ya Allah, tak sanggup aku. Karena dia dengar ngaji itu mau diamalkannya. Orang sekarang dengar pengajian mau buat update status. Waqila, ada riwayat mengatakan, Ra'a Musa alaihissalam rajulan indal arsh. Nabi Musa alaihissalam melihat seseorang di samping arsh. Faghabatahu. Inginlah Nabi Musa macam orang itu. Oh, enaknya dia di samping aras. Aras itu singgasana. Enaknya bisa berada di samping singgasana yang agung, yang megah, yang cantik, yang indah. Lalu kemudian kata Nabi Musa, "Ma sifatuhu?" Apa sifat orang itu? Lalu diberikan jawabannya. Kau mau tahu Musa apa sifat dia? Iya, apa sifatnya? La yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Tak ada hasad sedikit pun dalam hatinya melihat kelebihan yang pernah diberikan Allah Ta'ala. Tak ada hasad, sedikit pun tak ada. Si Anu katanya besar cincin emasnya. Biar aja, baguslah harta dia banyak, nanti kita susah, mudah kita minjam. Tak ada hasadnya sedikit. Waqila, ada riwayat yang mengatakan, al-hasidu idza ra'a ni'matan bahata. Orang yang hasad itu kalau dia melihat nikmat orang lain, dia mendustakannya. Si Anu banyak duitnya. Ayalah, korupsi aja kerjanya itu. Kau tahu si Anu kemarin udah nikah, cantik istrinya. Iyalah, pakai pelet pula, pakai dukun dia itu. Wa idza ra'a usratan syamata. Dan kalau dia melihat ada orang, kalau dia melihat ada mihnatan, ujian, kalau melihat ada musibah, cepat kali sumpah serapah caci maki keluar dari mulutnya. Terantuk aja ujung kakinya, terjedut, kantui lah kata. Bukan astaghfirullah kata. Bukan astaghfirullah, enggak, tak ada dia ingat Allah. Kenapa? Kenapa yang keluar dari mulutnya tak baik? Karena dia emosi. Emosi, itu logikanya. Melihat nikmat orang, dia mendustakan, tak percaya, tak yakin, datang emosinya. Ketika dia dapat musibah sikit aja, dia caci maki. Kenapa? Karena ini saling kait mengait. Tak bisa dibedakannya nikmat orang itu punya orang, tak bisa. Karena mengaitkannya selalu ke hatinya. Akhirnya yaitu marah, akhirnya mati. Qila, ada riwayat mengatakan, idza aradta an taslama minal hasid, kalau kau mau selamat dari orang yang hasad, falabbis alaihi amraka. Kalau kau mau selamat dari orang yang hasad, maka labbis alaihi amraka, tutupi dirimu dari nikmat. Jangan sampai dia tahu kau dapat nikmat. Jadi penampilan biasa-biasa aja lah. Kalau perlu HP itu diikat pakai karet. Biasa aja. Kalau dia, si Anu, nanti kita ada acara arisan loh. Si Anu datang. Pakailah baju-baju yang biasanya. Pura-pura gaya-gaya mau mati. Kalau bawa kendaraan, parkir agak jauh-jauh. Labis alaiham. Karena kalau sampai dia nampak nanti, bukan kasihan ke kita tak apa-apa. Kita kasihan sama dia. Kasihan sama dia. Jadi kita merasa kasihan sama orang. Tapi ada pula kadang kawan-kawan nih udah tahu dia kawan nih hasad, makin dipancing. Dipinjamnya pula mobil orang lain yang lebih mahal. Begitu. Balik arisan tuh kuat langsung. Jadi sebetulnya mungkin corona ini menyelamatkan orang hasad juga. Karena arisan tak ada, buka bersama tak ada, tarawih tak ada, pengajian tak ada. Banyak orang tak tahan ya. Ikut pengajian, tas kulit di depan. Begitu Ustadz itu mengatakan,
Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ibu-ibu tuh disangka menangis karena mengenang dosa, rupanya menengok atas kulit dong. Menengok atas kulit di depan tak tahan. Gitu, jadi banyak juga nih pelajaran-pelajaran hasad ini. Waqila, ada riwayat yang mengatakan al-hasidu muqtazun. Orang yang hasad itu muqtaz, marah, emosi, ala man la dzamba lahu. Marah pada orang yang tak bersalah. Orang hasad itu marahnya kepada siapa? Yang tak bersalah. Marah pada pencuri biasa, marah pada pezina biasa, tapi marah pada orang yang tak bersalah. Dia rumah baru, mobil baru, apa salah dia? Bini baru, apa salah dia? Kenapa marah? Memanglah orang hasad ini. Baju baru, apa salah dia? Bakhilun bima la yamlikuhu. Dan dia pelit terhadap sesuatu yang tak dia miliki. Ada orang pelit, yang dipelitkannya itu duit dia. Ada orang pelit, yang dipelitkannya itu harta dia. Masih masuk akal. Tapi orang hasad pelit terhadap sesuatu yang dia tak punya. Sakit jiwa orang hasad ini. Waqila, ada pula riwayat mengatakan iyyaka an tata'anna. Jangan sampai kau buat dirimu lelah fi mawaddati man yahsuduka. Jangan buat dirimu capek, lelah, memaksakan diri untuk membuat orang yang hasad itu mencintaimu. Tidak akan. Sampai mati dia tak akan pernah rela untuk suka, senang berkawan denganmu. Sampai kapan? Sampai nikmatmu hilang, sampai kau mati. Barulah dia bisa. Mati si anu. Alhamdulillah, lapang dadaku sekarang. Alhamdulillah. Kalau dia masih hidup lagi, sakit kali hatiku nengok. Semuanya. Dia lebih ganteng, dia lebih kaya, dia lebih berilmu, dia lebih populer. Viewernya lebih banyak, followernya lebih banyak. La ilaha illallah. Fa innahu la yaqbalu ihsanaka. Karena orang hasad itu sampai mati dia tidak akan pernah bisa menerima kebaikan. Kau sangka orang hasad itu senang kalau kau kasih makanan? Kirim makanan. Belikan nasi goreng, kirim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada kiriman nasi goreng dari si anu tadi. Alah, kaya-kaya cuman bisa nasi goreng. Wih. Mau hari raya kirimkan baju. Kadang kita ihsan buat baik. Nampak, cantik baju nih. Orang ihsan itu kalau dia beli baju tak mau satu, dua. Beli baju dua, kenapa? Kalau dia baik untuk dia saja, untuk ihsan dia bagi pada orang lain. Beli baju dua, satu bungkuskan untuk kawan. Tapi kawan tadi hasad pas nengok. Baju beginilah pula kau kasih. La ilaha illallah. 5 ada di lemari ku. Tak bisa dia. Jadi kalau ada kawan kita hasad gimana? Doa-doakan saja. Ya Allah, berilah dia hidayah ya Allah. Kalau tak bisa, cabut ajalah nyawanya. Ya Allah. Karena dia sampai mati tak akan bisa menerima ihsan. Dia memang tak bisa menerima kebaikan kita. Kenapa? Karena sakit hatinya, sakit hati. Waqila, ada pula riwayat yang mengatakan, "Idza aradallahu ta'ala an yusallita 'ala 'abdin 'aduwan la yarhamuhu sallata 'alaihi hasiduhu." Kalau Allah ingin menguasai musuh seorang hamba, iza aradallahu an yusallita ala abdin aduwan la yarhamuhu sallata alaihi hasiduhu. Saya punya musuh, Allah Ta'ala sayang kepada saya. Bagaimana cara Allah menghabisi musuh-musuh saya itu? Sallata alaihi hasiduhu. Maka Allah Ta'ala menemukan orang yang hasad terhadap musuh saya tadi, dihancurkannya musuh saya itu melalui orang yang hasad itu. Apa sebetulnya cerita di balik ini? Allah pakai orang hasad untuk menghabisi orang jahat. Dengan hasadnya.
Oh kalau gitu dengan hasadnya dia dapat pahala? Enggak. Si hasad dengan si jahat sama-sama masuk neraka. Si hamba yang baik itu dibela oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Wa ansyadu, bersyairlah mereka. Wa hasbuka min hadithin bimri'in tara hasidihi lahu rahimina. Cukuplah bagi engkau terhadap orang-orang yang jahat terhadapmu, tara hasidihi lahu rahimina. Engkau lihat orang-orang yang hasad kepadanya akan membalaskan segala dendam kesumat dan dia baik kepadamu. Kau punya musuh, iya, tapi kau tetap sholat, istiqomah, iya. Bagaimana cara Allah menghabisi musuhmu itu? Musuhmu itu punya orang yang hasad. Orang yang hasad itu akan membalaskan kepada dia. Tara hasidihi, kau lihat orang yang hasad kepadanya, lahu rahimina. Orang-orang yang baik kepadamu, justru itulah yang akan membalaskan kepada dia. Wahansadu, mereka bersyair. Kullul adawati qad turja imatatuha. Kullul adawati qad turja imatatuha illa adawata man adaka min hasadi. Semua permusuhan pasti diinginkan supaya mati. Saya punya musuh ini, mati. Illa, kecuali musuh orang yang memusuhimu dari orang yang hasad. Kenapa? Karena yang hasad itu akan membalaskan terhadap musuh. Begitu kuasa Allah membalikkan. Yang jahat punya orang hasad, hasad itu akan membalas, orang baik tetap juga baik, orang baik tetap akan menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Mu'taz. Ibnu Mu'taz berkata, "Qul lil hasudi," katakanlah kepada orang-orang yang hasad itu, "Idza tanaffasa," kalau dia bernafas, idza tanaffasa ta'natun ya zaliman wa ka'annahu mazlumu. Katakan kepada orang-orang yang hasad itu, apabila dia bernafas, apabila dia masih hidup, ta'natun, maka Allah akan memberikan dia tikaman, kematian, ya zaliman wa ka'annahu mazlumu, seakan-akan dialah yang terzalimi, seakan-akan dialah yang dizalimi. Artinya apa? Kalau kamu punya lawanmu itu hasad, tak perlu kau lawan, cukup diamkan saja, karena tidak akan ada kata yang bisa menyenangkan dia, tidak ada akan hadiah yang membuat hatinya lembut. Serahkan saja kepada Allah, Allah akan mengirimkan orang lain untuk membalaskan kepadanya. Cuman kan kadang kita tak sabar. Wa ansadu, mereka bersyair, iza aradallahu nasra fadilatin, kalau Allah ingin menebarkan suatu kebaikan, tuyat atahalaha lisanu hasudi. Kalau Allah ingin menebarkan suatu kebaikan, tuyat, maka digulungnya kebaikan itu, matwiyatun, digulung kebaikan itu, atahalaha, diberikan lisanu hasudi, melalui lisan lidah orang-orang yang hasad. Wa minal akhlaqil mazmumati, di antara perbuatan yang tercela bagi diri, i'tiyadul ghibah, yaitu membiasakan diri pada ghibah. Itu stasiun yang ke ghibah, stasiun yang ke-16 17 ghibah. Jauhi dari ghibah. Manusia hanya berencana, Allah menentukan jua. Saya sangka tadi karena sedikit, hanya satu halaman, hasad ini dengan ghibah bisa digabung. Lil insani ma tamanna walillahil akhiratu wal ula. Manusia hanya berencana, ketetapan Allah jua yang menentukan. Rupanya malam ini kita hanya mampu menghabiskan satu saja hasad, habis waktu, sudah 1 jam. Besok kita masuk yang ke-17, yaitu menjauhi ghibah. Jadi 3 anak tangga ini semuanya menjauhi 15, 16, 17 itu negatif semua. 15, 16, 17 negatif, 18 masuk positif. Nah, dan sekarang kita memang senang-senangnya negatif. Kita maunya negatif.
maka dikasih Allah negatif. Mukhalafatun nafs, melawan hawa nafsu. Melawan hasad, besok malam insya Allah melawan ghibah. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Dari Masa Senter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kakek saya jual tanah ke adiknya. Kakek saya jual tanah ke adiknya. Sekarang anak dari adik kakek saya akan menjual lagi, tapi butuh tanda tangan bapak saya. Halalkah jika bapak saya minta bagian 10%? Ini sejak lockdown ini main-main persen aja sekarang ya. Yang bertanya ini saya punya bapak. Bapak saya punya kakek. Kakek saya punya adik kakek. Gitu ceritanya kan. Dulu kakek saya menjual tanah ke adiknya. Dulu kakek saya jual tanah ke adiknya. Sekarang anak dari adik kakek. Adik kakek ini punya anak. Anak adik kakek. Oke. Sekarang anak dari adik kakek saya akan menjual lagi. Anak adik kakek akan menjual tanah itu lagi. Tapi butuh tanda tangan bapak saya. Kalau ini tanah milik ayah dia, ini kan ayah dia nih. Meninggal ayahnya, maka bulat itu warisan punya dia. Maka dia jual saja, dia tidak perlu tanda tangan. Sekarang tapi butuh tanda tangan bapak saya. Dia butuh tanda tangan sini. Pertanyaannya, kenapa dia butuh tanda tangan ini? Apa sebab? Halalkah jika bapak saya minta bagian 10%? Tidak ada hak dia. Kenapa dia minta 10% kemari? Tak ada hak 10%. Dua pertanyaan muncul. Kenapa ini minta tanda tangan ke sini? Apa urusan sini? Mesti tanda tangan. Dan ini kenapa pula minta 10% ke sini? Ini yang bertanya. Jelas. Dua. Zatil husni. Ustadz, apa hukum menggadaikan barang di pegadaian konvensional? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua barang yang digadaikan mengambil keuntungan di situ, maka dia adalah riba. Saya mau pinjam uang 100 juta. Saya mau pinjam uang 100 juta. Kepada siapa? Kepada si B. Maka akadnya adalah dain. Pinjam uang 100 juta, nih, bayar tanggal berapa? 1 Januari 2021. Nama akadnya dain. Tapi si B nggak percaya. Saya nggak percaya Ustadz bisa bayar ini. Maka saya minta, saya tak punya apa-apa. Oke, saya ada satu sepeda motor, Astrea. Saya pinjam duit 5 juta ya, iya. Astrea ini untuk kamu, ya. Pakainya lah Astrea. Dipegang si B. Maka barang yang dipegang ini dipegang oleh si B, sementara duit pulang namanya gadai. Berubah akadnya menjadi rahan. Gadai, tidak lagi hutang piutang, tapi gadai. Dipakainya kullu qardin jarra naf'an, setiap pinjaman yang ada unsur manfaat di situ fahuwa riba. Maka manfaatnya itu adalah riba. Kenapa? Karena dia mengambil manfaat. Jadi kalau gitu saya mau pinjam kemana? Bank syariah. Nanti akadnya bagaimana di bank syariah itu?
Nanti mereka akan membelikan barang. Dibelikan barang, barang itu dibeli oleh bank. Lalu kamu beli barangnya itu ke bank syariah, nanti akadnya namanya, akadnya adalah uang dengan barang. Bukan uang dengan uang. Uang dengan barang. Begitu juga dengan pegadaian syariah. Jadi dia di akad itu. Akad itulah yang membedakan antara syariah dengan tak syariah, syar'i tak syar'i, syariah dengan konvensional. Di akad itu. Apa akadnya? Nikah itu di akad itu juga. Dalam Islam ada akad. Kalau sudah ada lisensi dari Dewan Syariah, asuransi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, ada label dari Dewan Syariah, jangan kau tanya-tanya lagi. Itu sudah digodok mereka di Dewan Syariah, profesor-profesor. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Dewan Syariah kau tak percaya, tapi kau naik pesawat sama pilotnya percaya. Padahal pilotnya pakai sabu. Pernah kau datang ke depan pesawat tuh nanya, mana koplingnya, mana gasnya, mana remnya. Padahal nyawamu di situ. Kau diam aja, duduk anteng aja. Kenapa masalah agama ini kau tak percaya kepada Dewan Syariah? 3. Nurmalasari. Ustadz, bagaimana cara menyenangkan hati ibu kita yang sedih karena ingin melihat anak cucunya pulang kampung, sementara saat ini tidak baik untuk keluar? Hai atu-atu, opung-opung, mbah-mbah, mbah kangkung, nenek-nenek yang sudah ada di kampung. Anak cucu kalian dari kota itu membawa virus corona. Mereka tak pulang bukan karena tak rindu. Mereka sangat rindu, tapi mereka sayang sama kalian. Kalian sudah umur 60, 70. Imun kalian lemah rendah. Kalau sampai mereka pulang, disalaminya kalian, mereka sehat. Kalian salaman jam 4, jam 6 tuh meninggal kalian. Mau meninggal? Mau? Udah, kirimkan video nih. Pak Ahmad, Ustadz, saya seorang kepala rumah tangga. Kerja saya menanam sayuran di kebun. Dan yang menjual istri saya. Apakah saya termasuk laki-laki yang tak menafkahi istri? Pak Ahmad, aslinya istri bapak itu di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna. Oh istriku, kau duduk di rumah, jaga anak, jaga rumah. Aku yang menanam, aku yang menjual, aku pulang. Begitu aslinya Pak. Tapi karena Bapak punya keterbatasan tenaga, setelah bercocok tanam, pulang, menyiram, memikul, memupuk, memetik, tak sanggup, akhirnya berbagi. Bapak sampaikan ke ibu itu. Oh, buah hati belayan jiwa. Sebetulnya kau hanya di rumah menjaga anak. Tapi kau tak seberuntung tetangga kita. Kau mendapat aku. Aku memang miskin susah, tapi aku setia insya Allah. Karena tak ada lagi orang mau. Maka setelah ku tanam ini, aku pulang ke rumah, aku minta tolong sama kau Adinda, kaulah yang menjual. Kata dia, tak apa-apa bang. Jadi biar tahu dia bahwa sebetulnya kewajiban dia hanya di rumah saja. Bahwa dia keluar mau menjualkan, itu adalah salah satu bentuk kesetiaan dia. Tutup auratnya. Jangan sampai dia berjualan tuh pula sambil ngobrol-ngobrol sama laki-laki tak mahram. Tetap dijaganya kehormatan dirinya. Bagus kalau dia pakai jilbab pajang, tuduh labuh, bagai yang tertutup. Setelah itu dia pulang, bapak sadar bahwa dia sudah menolong, dia pun sadar bahwa itu bukan kewajiban dia. Insya Allah anak bapak akan soleh-solehah karena makan dari yang halal. Ibu Siti Zubaidah, Ustaz, bagaimana cara kita terhindar dari penyakit hasad? Karena terkadang muncul hasad secara spontan. Yang pertama, ibu mesti sadar bahwa ibu sudah kena penyakit. Berapa banyak orang yang tak sadar bahwa dia sakit. Corona ini berbahaya, Bu. Tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Orang yang tak sadar bahwa dia sudah kena corona. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit tanpa pakai penutup mulut. Batuk-batuk dia, bersin-bersin, maka semua orang kena. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sadar. Yang kedua, sadar apa efeknya.
Kalau saya sudah kena penyakit hasad, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad itu akan memakan semua amalmu sebagaimana api dimakan kayu bakar. Puasa sunatmu terbang, zakatmu melayang, perbuatan baikmu hilang gara-gara penyakit hasad. Corona hanya membuat orang mati, tapi amalnya tak mati. Matinya pun mati syahid, tapi hasad hilang amal, bisa mati su'ul khotimah. Maka kalau terlintas dalam hati hasad, hilangkan. Yang ketiga, doakan orang yang kau hasad itu. Kau hasad pada siapa? Saya hasad sama kawan saya ini Pak Ustadz, saya sama sekantor sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, saya pun nikah. Terus dia sekarang sudah menggendong anak. Saya sampai sekarang belum punya anak. Kapan nikahnya? Januari kemarin. Baru 4 bulan dia udah punya anak. Iya. Itu kau tak perlu hasad, itu anak zina. Yang hasad itu adalah sesuai hukum syar'i. Tiba-tiba hasad, datang hasad. Bagaimana cara menghilangkan hasad? Kau mesti datang ke rumahnya, belikan baju anaknya, tak ada baju popok, tak ada, belikan sabun mandi bayi, datang situ, gendong anaknya, doakan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa razaqta birrahu wa balagha asyaddahu. Itu cara menghilangkan hasad. Selamat ya, lucu anaknya. Yang keempat, engkau doakan dia an zahri qalbin, dari rumah. Tahajud kau tengah malam, doakan, ya Allah, ini kawanku sudah kau belikan dia kerja yang mapan, duitnya banyak, jadikan dia istiqomah. Itu cara menghilangkan penyakit hasad. Yang kelima, yang terakhir, doakan dari dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Jauhkan aku dari penyakit hasad, sucikan hatiku dari penyakit hasad. Itulah 5 cara untuk mengobati diri supaya jangan kena penyakit hasad. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, bagaimana kalau ada Pak Ustadz, suami saya kerja di rumah sakit pemerintah. Suami saya kerja di rumah sakit pemerintah, lalu kemudian dia bisa mengambil obat batuk, obat mencret, obat suntik, obat ini, dibawanya pulang ke rumah. Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Rumah sakit ini rumah sakit siapa? Rumah sakit pemerintah. Rumah sakit kabupaten, iya. Satu daerah itu berapa penduduknya? 100.000 orang. Maka suamimu di akhirat akan memikul obat-obat ini, minta maaf kepada 100.000 orang pemilik. Karena ini milik rakyat, bukan punya dia. Dia sudah digaji, dia sudah dapat uang tunjangan, dia sudah dapat gaji tiap bulan. Maka perbuatannya dicurang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Berapalah harga obat itu? Obat itu murah. Tapi kenapa orang suka curang? Sesungguhnya bukan pada murahnya itu, tapi ada kenikmatan. Ada kenikmatan ketika curang itu. Harga obat itu tak seberapa, mungkin harganya cuma 5-10 ribu. Tapi begitu pulang ke rumah, wah ini obat apa? Gratis loh, gratis. Disitulah zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi perbuatan. Seolah-olah kau sudah berhasil menipu. Padahal sebenarnya kaulah yang tertipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Hati-hati. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit-penyakit ini. Jadi yang sudah-sudah lalu gimana Pak Ustadz? Hitung berapa obat yang sudah kau curi, kau ambil selama ini. Hitung berapa, balikkan ke masyarakat. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? Berapa obat yang sudah kau ambil? Obat mencret, sakit kepala, diabetes, semua obat-obat, jarum suntik segala macam, kumpulkan. Hitung berapa total harganya. Serahkan ke lembaga masalih ammah, masyarakat umum, sekolah agama, panti, fakir miskin, masjid. Masukkan duitnya, serahkan situ. Tak perlu kau katakan inilah uang duit obat yang kucuri selama 3 tahun kerja ini tunai, tak perlu. Serahkan untuk namanya mengembalikan uang umat kepada umat. Jangan buat lagi, dimanapun kerja, baik rumah sakit kabupaten, provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan yang haram, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.